Batman Court of Owl atau Mahkamah Burung Hantu bagian 2. Di Batcave, Bruce yang ternyata selamat dengan tubuh penuh luka sedang melakukan visum ke tengkorak kakeknya. Datanglah Dick untuk membantu hingga Bruce menceritakan masa kecilnya setelah orang tuanya terbunuh. Bruce bercerita bahwa dalam kegalauannya dia curiga bahwa Mahkamah Burung Hantu yang ada dalam legenda waktu dia kecil itu nyata, dan itulah yang merenggut orang tuanya. Berkat kecerdasannya dari masa muda dan emosi yang meluap-luap, Bruce kecil berhasil menemukan berbagai petunjuk hingga akhirnya berakhir buntu di sebuah loteng kosong yang membuatnya terkunci selama lebih dari seminggu, yang kemudian Alfred menemukannya dalam keadaan koma. Karena kejadian ini, Bruce mengembangkan kemampuan detektifnya dan tidak ingin lagi menggunakan perasaan saat investigasi sebuah kasus. Batman masuk ke gorong-gorong tempat kakeknya dilaporkan meninggal berpuluh tahun lalu, dengan asumsi di tempat ini ada petunjuk soal mahkamah. Akan tetapi dalam penyelidikannya, Batman disergap oleh Talon dan tak sadarkan diri. Terbangun, Batman berada dalam sebuah labirin yang punya banyak ruang. Ada ruang yang penuh foto-foto dengan kamera, ada ruang penuh nama-nama dan peti mati, dan ada sebuah ruangan dengan kolam air dengan patung burung hantu raksasa. Batman terus berputar-putar di tempat ini. Makin lama, dia mulai kehilangan akal sehat, lapar, dan terus berputar-putar di tempat yang sama. Dia mulai berhalusinasi melihat orang tuanya yang sudah rentah, tua, menjadi zombie, dan menggigitnya. Bahkan melihat tubuhnya sendiri menjadi setengah burung hantu, hingga akhirnya dia ditusuk oleh Talon. Akhirnya terlihat dari atas labirin, para anggota mahkamah yang menonton Batman selama ini menikmati orang dengan kegilaannya bagai gladiator. Tidak menyerah setelah jatuh karena tusukan itu, Batman kembali berdiri dan bertarung dengan Talon, mempertaruhkan nyawanya. Setelah bertarung hebat penuh darah yang berakhir di depan kolam burung hantu dengan kemenangan, ternyata selama terperangkap Batman terus berpikir dan mengetahui bahwa ada aliran sungai bawah tanah di bawah labirin ini. Patung burung hantu raksasa di kolam tersebut terbuat dari marmer putih murni, yang kemudian Batman meledakkan dengan bantuan kaca kamera yang diambil di ruang sebelumnya dan cakar Talon yang telah dia kalahkan. Sebelum melarikan diri di lubang yang dia buat dengan tubuh lemahnya, Batman berjanji akan memburu Mahkamah Burung Hantu karena tidak ada yang bisa bersembunyi darinya di kota Gotham. Di luar ternyata lebih dari seminggu berlalu sejak hilangnya Batman. Selama menghilang, teman-temannya berjuang mencari tanpa putus asa. Akhirnya Bruce bisa kembali dengan selamat dari labirin maut, tapi bukannya istirahat, dia langsung investigasi sebuah tubuh Talon yang ternyata dia kalahkan dalam labirin tersebut. Karena mahkamah membuang Talon tersebut di tempat yang sama dengan Bruce lari dan ditemukan oleh teman-teman Batman. Nightwing mendatangi Bruce yang masih sibuk memeriksa mayat, dan dia menjelaskan bahwa orang ini adalah kakek buyut Dick Grayson bernama William Cobb, dan dialah sang pembunuh korban yang disalib, yang identitasnya adalah guru Talon sendiri atau guru William sendiri. Tubuh William masih terlihat muda, segar, serta sehat karena tubuhnya telah direkayasa oleh mahkamah, ditidurkan dalam dingin bertahun-tahun, dan dihidupkan kembali secara berkala untuk melaksanakan tugas sebagai tentara abadi. Saat mereka berdua berargumen, tiba-tiba Bruce memukul rahang Dick yang menyebabkan gigi geraham Dick lepas, dan ternyata di situ ada lambang burung hantu yang menyimpulkan bahwa Dick Grayson adalah calon Talon yang sudah diincar mahkamah sejak dia lahir. Akan tetapi saat orang tua Dick meninggal karena kecelakaan, bukannya direkrut oleh para burung hantu, justru dia direkrut oleh Batman terlebih dahulu. Maka dari itu, Dick selamat dari Talon. Dalam kekalutannya, tidak yakin bisa menyelamatkan Gotham,
Dick berpesan kepada Bruce sebelum pergi bahwa mahkamah burung hantu hanya sekelompok penjahat biasa dan Bruce salah jika menyerah begitu saja. Di lokasi terpisah, mahkamah burung hantu membangkitkan pasukan talonnya dan siap menyerang Gotham di malam hari dan merebut kembali yang mereka sebut kerajaan. Malam para burung hantu dimulai. Bersambung ke volume 2 The City of Owls atau Kota Para Burung Hantu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan. Tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update rilisan review mainan dan alur cerita komik baru.